Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua untuk mata kuliah manajemen UMKM dan koperasi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas review tentang dunia manajemen secara umum, yang itu nanti akan sangat bermanfaat. Konsep-konsep manajemen yang telah kita diskusikan bersama itu dalam rangka mengaplikasikannya dalam konteks UMKM dan koperasi. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas secara lebih spesifik tentang bahasan UMKM ya. UMKM sebagai salah satu fondasi perekonomian ya. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 di sana dengan tegas dinyatakan bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ya. Nah, karena di Undang-Undang Dasar itu sudah ditetapkan seperti itu, maka kemudian banyak undang-undang yang merinci gitu ya, ada TAP MPR, beberapa undang-undang yang kemudian membreakdown lebih lanjut tentang apa ya makna dari demokrasi, keadilan berusaha, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat itu ya. Yang dimaksud dengan beberapa undang-undang yang berkaitan ya dalam rangka mewujudkan perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan itu, yang pertama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ya, 1992 tentang perkoperasian yang menjelaskan tentang koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat ya. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, termasuk keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 236 Tahun 2023 yang di sana mewajibkan adanya PKBL ya, program kemitraan bina lingkungan. Ini juga semacam keperpihakan dari dunia BUMN untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Sedikit Bapak sampaikan tentang program PKBL ini. Jadi dalam Undang-Undang BUMN disebutkan semua BUMN itu wajib itu yang menyisihkan sebagian labanya untuk pengembangan UMKM. Digunakan untuk apa? Ada dua, yaitu program kemitraan dan bina lingkungan. Jadi ada dua besar ya, dua program besar, yaitu pertama program kemitraan. Program kemitraan ini dengan pengalaman Bapak ya, karena waktu itu Bapak juga pernah menjadi mitra dari salah satu BUMN. Dalam program kemitraan itu BUMN memberikan beberapa fasilitas gitu ya kepada UMKM yang sudah diseleksi tentunya. Waktu itu Bapak pernah mengikuti seleksi di salah satu BUMN dan lolos sehingga Bapak mendapatkan pinjaman lunak ya saat itu plafonnya 75 juta, kemudian dikembalikan selama 2 tahun tanpa biaya sama sekali, nggak ada biaya administrasi dan lain-lain. Kemudian dengan rate yang cukup rendah ya, seingat Bapak waktu itu sekitar 6% ya, 6% setahun ya. Dan tidak ada biaya lain, nggak ada biaya notaris, nggak ada biaya provisi dan seterusnya. Benar-benar clear, nggak ada biaya. Kita hanya memberikan jasa untuk pengelolaan ya. Kita sebut dengan pengelolaan itu sebesar 6% setahun itu. Nah, selain itu kita juga mendapatkan pembinaan dalam bentuk pelatihan ya, pelatihan ada pelatihan tentang pemasaran, pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan gitu ya. Itu fasilitas yang kita terima kalau kita menjadi mitra ya dari program kemitraan ini. Dan semua BUMN itu punya mitra binaan gitu ya untuk UMKM terutama di sekitar BUMN itu berada ya, karena ini diwajibkan oleh undang-undang. Saya juga sebagai mitra waktu itu pernah mendapatkan akses pemasaran dengan cara mengikuti beberapa pameran ya, beberapa pameran yang diselenggarakan di Jakarta ya. Karena kebetulan saya berdomisili di Bekasi, sehingga untuk mengikuti pameran di Jakarta itu tidak terlampau sulit gitu ya. Nah, ada beberapa pameran yang pernah kita ikuti ya dengan fasilitas dari BUMN. Misalkan pameran yang ada di JCC ya, Jakarta Convention Center. Di sana ada beberapa kali pameran yang pernah saya ikuti.
Biasanya waktunya itu 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu, atau dari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, antara 3 sampai 4 hari kita diberikan stand di sana, yang stand itu difasilitasi oleh BUMN yang menjadi pembina kita gitu. Kemudian juga pernah ikut pameran di Kemayoran ya, di JI Expo ya, Jakarta International Expo ya, itu di Kemayoran. Nah, itu salah satu upaya yang dilakukan oleh BUMN untuk bisa membantu para UMKM dalam mengembangkan usahanya. Itu sedikit gambaran ya, implementasi dari Undang-Undang BUMN yang mewajibkan setiap BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya, ya sekitar 1-3% per tahun untuk memberikan sumbangsih terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah ya. UMKM ini singkatannya usaha mikro kecil menengah ya, yang memberikan pelindungan dan hak ya terhadap akses sumber-sumber ekonomi. Nah, kemudian kita bahas lebih lanjut tentang kelebihan dari koperasi dan UMKM ya. Jadi UMKM dan koperasi ini punya peran yang sangat besar ya terhadap perekonomian. Salah satunya terutama adalah menciptakan peluang-peluang usaha baru yang bisa dimulai tanpa harus bermodal besar, sehingga siapapun kalau dia punya keinginan yang kuat gitu ya, dia punya kemauan untuk tumbuh dan seterusnya, dia bisa memulai usaha baru ya yang skalanya masih UMKM tanpa memerlukan modal yang harus besar ya. Kemudian dari sisi tenaga kerja, UMKM ini juga terbukti menyerap banyak sekali tenaga kerja ya. Dalam ada beberapa referensi itu yang pernah Bapak baca, itu sumbangan penciptaan lapangan kerja di UMKM itu bisa mencapai sekitar 90% ya. Itu angka yang sangat besar sekali karena memang UMKM ini jumlahnya banyak sekali di Indonesia ya, dan sangat dominan gitu ya dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB ya. Jadi sumbangsihnya itu bisa di atas 60% ya dari UMKM terhadap angka PDB atau produk domestik bruto ya. Sehingga cukup besar kalau UMKM-nya ini goyah, maka tentu juga produk domestik bruto secara nasional juga akan turun, sehingga pemerintah punya kepentingan, punya misi bagaimana bisa terus menumbuh kembangkan UMKM ini dalam rangka menjaga perekonomian nasional. Kemudian UMKM juga punya peran dalam menyumbangkan hasil ekspor ya, sebagai salah satu pemasukan devisa negara. Banyak sekali produk-produk di daerah yang punya kekhasan dan seterusnya, yang itu kemudian bisa diekspor ke luar negeri ya, sehingga menghasilkan devisa ya. Banyak sentra-sentra produksi di daerah itu yang memang skalanya masih UMKM, dan dia itu bisa menembus pasar mancanegara sehingga berkontribusi terhadap pemasukan devisa negara. Nah, kelebihan berikutnya mengenai kemampuan adaptasi ya terhadap perubahan. Saat ini pasar itu berubah sangat cepat, sangat istilah sekarang itu adalah sangat agile ya. Jadi pasar itu sekarang siklusnya itu tidak lagi seperti dulu ya, yang lebih mudah diprediksi, butuh waktu yang lama. Kalau sekarang itu perubahannya sangat cepat. Nah, UMKM biasanya cukup lincah ya dalam mengantisipasi perubahan pasar yang cepat ini, karena mungkin dari satu sisi juga dia tidak terlalu gemuk secara struktur organisasi, karena organisasinya masih kecil, kemudian juga birokrasi produknya dan seterusnya itu masih terbilang ownernya langsung yang turun tangan dan seterusnya, sehingga dia cepat sekali mengambil keputusan dalam rangka mengantisipasi perubahan yang ada di pasar gitu ya. Kemudian kemampuan dalam inovasi teknologi ya, terutama dalam memanfaatkan teknologi sederhana dan tepat guna. Ini saat ini sudah mulai dikenalkan ya, namanya UMKM Go Digital ya. Di mana-mana sekarang juga mulai digaungkan, banyak sekali platform digital yang lahir yang itu memudahkan UMKM untuk masuk ke teknologi digital ini ya. Jadi semakin lama semakin mudah untuk diterapkan. Kemudian kemampuan untuk menciptakan dinamisme manajerial dan hubungan kemanusiaan dengan pegawai. Ini
UMKM juga dituntut untuk selalu memperbaiki ya dan meningkatkan kemampuan manajerialnya, bagaimana mengelola SDM-nya dan seterusnya. Kelebihan berikutnya adalah kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki sendiri. Ya, sumber daya ekonomi itu banyak, ya, ada tanah, modal, tenaga kerja dan sebagainya. Nah, UMKM ini bisa ya dengan kemampuannya itu mengelola sumber daya ekonomi itu secara mandiri ya, tanpa harus tergantung pada pihak ketiga. Nah, kemudian yang perlu dicatat juga adalah UMKM itu selama ini relatif tidak membebani keuangan negara ya maupun perbankan dalam bentuk kredit macet ya. Karena biasanya UMKM ini juga patuh-patuh ya, kreditnya juga nggak banyak-banyak ya. Nah, mereka juga karakternya juga tentu sudah diseleksi sama perbankan sehingga selama ini masih sangat terkontrol ya mengenai kreditnya di bank ya. Nah, kemudian karena peran UMKM ini cukup strategis dan ternyata punya banyak kelebihan, sehingga pemerintah, semua stakeholder itu punya kepentingan bagaimana agar UMKM ini terus berdaya gitu ya. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh, di antaranya adalah melalui penumbuhan iklim usaha yang mendukung, ya, menciptakan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM itu sendiri. Nah, penciptaan iklim usaha yang kondusif ini penting agar semangat para pegiat UMKM ini tidak luruh ya karena adanya hal-hal yang sifatnya membebani atau mungkin justru malah menghambat perkembangannya. Jadi pemerintah harus support dari sisi kebijakan, dari sisi regulasi supaya UMKM ini tidak terhambat pertumbuhannya hanya karena mungkin kebijakan-kebijakan yang tidak sinkron ya dengan situasi di lapangan. Nah, selain itu juga perlu adanya upaya pengembangan dan pembinaan terhadap UMKM ini yang bisa dilakukan oleh kementerian terkait dan juga lembaga-lembaga tertentu yang punya kapasitas untuk itu ya. Oke, sebelum lebih lanjut kita coba ulik dulu mengenai pengertian dari UMKM ini ya. Jadi dunia usaha di Indonesia itu bisa dikategorikan menjadi 4 level ya. Jadi yang pertama itu adalah mikro, kemudian kecil, kemudian menengah, dan besar ya. Ada 4 ya. Nah, yang kita bahas ini adalah yang 3 pertama, yaitu mikro, kecil, menengah. Kita tidak membahas usaha besar. Nah, UMKM ini ya, atau bisa orang sebutnya UKM gitu ya, usaha kecil menengah ini menjadi satu bahasan sendiri, ada kementerian tersendiri yang mengelola karena ada keunikan sifatnya, ada kesamaan dalam pendekatannya dan seterusnya ya. Oke, kita mulai untuk pengertian usaha mikro. Itu adalah usaha produktif ya, bisa milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu yang pertama kekayaan bersihnya itu paling banyak 50 juta. Asetnya, kekayaan bersihnya paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi di luar tanah dan bangunan, asetnya itu maksimal itu 50 juta, aset bersihnya ya. Berarti bisa jadi dia ada kasnya, bisa jadi ada inventory atau persediaan barang dagangannya, dan piutang itu kan aset-aset itu dikurangi dengan utangnya ya. Tapi di luar tanah dan bangunan, kalau dia jumlahnya itu maksimal atau di bawah 50 juta, maka dia masuk kriteria usaha mikro ya. Lalu bagaimana dari sisi omset? Nah, dari sisi omset, maka omset tahunannya itu maksimal 300 juta rupiah ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang berbisnis, berusaha, kemudian penjualannya itu masih di bawah 300 juta setahun, maka dia masuk kategori usaha mikro. Kemudian untuk usaha kecil, ini adalah usaha ekonomi produktif, berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian ya, baik itu langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah maupun usaha besar. Jadi memang berdiri sendiri, bukan cabang ya, bukan bagian dari usaha lain yang lebih besar, tapi dia usaha yang terpisah, baik itu perorangan maupun badan usaha ya, yang kemudian dia itu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama untuk usaha kecil itu kekayaan bersihnya itu lebih dari 50 juta.
Ya, kalau tadi kurang itu masuk ke mikro, kalau lebih dari 50 juta sampai 500 juta ini masuk kriteria usaha kecil. Ya, dari sisi aset atau kekayaan bersih ya, itu antara 50 juta sampai dengan 500 juta ya. Ini tidak termasuk sekali lagi tanah dan bangunan tempat usaha ya. Kemudian dari sisi omset, maka untuk usaha kecil ini omset tahunannya itu antara 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Jadi kalau kita punya usaha, kemudian omset kita tahunan itu misalkan ya 350 juta. Nah, itu berarti usaha masuk kriteria usaha kecil. Kalau kita 2 miliar itu masih masuk usaha kecil. Kenapa? Karena kriteria dari sisi omset tahunan adalah 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Ini untuk omsetnya ya. Kemudian yang menengah ya. Tadi sudah mikro, kecil sudah, sekarang yang menengah. Yang menengah ini bisa didefinisikan sebagai satu usaha ekonomi produktif, berdiri sendiri juga, dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau menjadi bagian dari usaha lain ya, dari usaha yang usaha besar atau usaha kecil yang lain baik langsung maupun tidak langsung. Adapun kriteria untuk usaha menengah ini yang pertama memiliki kekayaan bersih ya dari 500 juta sampai dengan 10 miliar ya selain di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi kalau kekayaan bersihnya itu misalnya 1 miliar itu masuk usaha menengah. Kekayaan bersihnya itu 5 miliar masuk usaha menengah. Kekayaan bersihnya 10 miliar itu masuk usaha menengah ya karena range ya kriteria usaha menengah itu kekayaan bersihnya itu antara 500 juta sampai dengan 10 miliar. Tolong bedakan antara kekayaan bersih dengan omset ya, ini beda sekali ya. Kekayaan bersih atau aset itu kalau di neraca ya kita bisa lihat di daftar asetnya. Nah, kemudian karena ini kekayaan bersih berarti dikurangi dengan utangnya. Dikurangi dengan utangnya. Nah, tentu saja ini kekayaan bersih di sini harus dikurangi juga dengan ini kan di luar tanah dan bangunan kan berarti. Jadi nggak dihitung ya antara tanah dengan bangunannya. Kalau di neraca berarti tanah dan bangunannya di ini dulu ya, di offin dulu, dikeluarin dulu, baru ketahuan tuh berapa asetnya. Ya, kemudian dikurangkan dengan utangnya. Nah, kalau dari sisi omset ya penjualan, maka penjualan tahunannya itu dari 2,5 miliar menjadi paling banyak 50 miliar. Jadi kalau ada sebuah usaha, dia omsetnya itu 25 miliar, maka dia masuk kategori perusahaan menengah. Kalau omsetnya 3 miliar, masuk kategori menengah. 40 miliar, omsetnya setahun, masuk kategori menengah. 50 miliar setahun, masih masuk kategori menengah. Kecuali nanti kalau sudah di atas 50 miliar setahun omsetnya, maka itu masuk kriteria usaha besar. Ya. Jadi paling mudah ya sebetulnya dari sisi omset sudah bisa kebaca ya masuk kriteria yang mana, apakah masuk kriteria mikro ya maksimal 300 juta omsetnya atau masuk usaha kecil ya 300 juta sampai 2,5 miliar atau masuk kategori usaha menengah yaitu 2,5 miliar sampai 50 miliar. Itu dari sisi omset atau penjualan tahunannya. Oke ya, ini ada ilustrasi yang sangat simple ya kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset ya. Kalau mikro itu asetnya maksimal 50 juta, omsetnya maksimal 300 juta ya. Kemudian kalau usaha kecil itu di atas 50 juta sampai dengan 500 juta ya. Kemudian kalau dari sisi omset untuk usaha kecil itu adalah 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Kemudian usaha menengah ini dari sisi asetnya 500 juta sampai 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha, dan dari sisi omset itu 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar ya. Jadi kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Jadi sudah ada undang-undang sendiri ya. Jadi sumbernya dari undang-undang kriteria ini. Kemudian dari sisi jumlah tenaga kerja, maka UMKM ini
Nah, ini dari BPS nih ya sumbernya, itu kalau dia masih mikro maka tenaga kerjanya adalah kurang dari 4 orang. Kemudian untuk usaha kecil itu 5 sampai dengan 19 orang, untuk usaha menengah itu 20 sampai 99 orang ya. Walaupun sekarang menurut Bapak sudah nggak terlalu relevan ya, karena sekarang kan eranya era digital, itu justru banyak sekali usaha-usaha yang mungkin secara omset itu dia masuk menengah, tapi karyawannya sedikit. Ya. Mungkin dari sisi tenaga kerja dia di bawah 10 orang, tapi karena pekerjaannya ini apa namanya sudah banyak memanfaatkan teknologi digital dan semacam startup yang sekarang banyak bermunculan, itu kan karyawannya biasanya nggak banyak, timnya nggak banyak gitu. Tapi bisa jadi dia bisa mengenerate revenue atau pemasukan atau penjualan itu bisa besar ya, karena terleverage oleh teknologi gitu ya. Nah, tapi kriteria ini masih relevan ya untuk usaha UMKM pada umumnya ya. Lanjut ya, asas usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Ada beberapa hal. Yang pertama kekeluargaan ya. Jadi tidak ada istilahnya itu asas kapitalisme dan seterusnya, itu enggak ada ya. Ini kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, kemudian sustainable atau berkelanjutan, perluasan lingkungan, kemandirian, ya, keseimbangan, berkemajuan, kesatuan ekonomi nasional ya. Ini adalah beberapa asas UMKM yang tertulis ya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, sedangkan tujuan dari UMKM sendiri adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan ya. Ini bahasanya rada-rada abstrak ya, tapi memang bahasa-bahasa undang-undang kan memang seperti ini ya. Walaupun dalam prakteknya mungkin tidak seabstrak ini ya. Tantangannya itu lebih tinggi ya dalam prakteknya, karena dalam praktek itu tidak sederhana dalam konsep-konsep yang ada di dalam undang-undang atau mungkin dalam peraturan pemerintah ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita pelajari dulu ya konsepnya. Kemudian ada beberapa prinsip ya yang diterapkan dalam rangka pemberdayaan UMKM. Yang pertama adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan, sehingga UMKM itu bisa berkarya dengan prakarsa mandiri. Ya, kemudian pewujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, berkeadilan, pengembangan usaha ya berbasis potensi daerah ya dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM itu sendiri, peningkatan daya saing UMKM, dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu ya. Ini beberapa prinsip pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah ya, terutama dalam rangka menumbuh kembangkan UMKM di Indonesia. Kemudian potensi UMKM dari sisi internal ada beberapa ya. Ini kita sebutkan beberapa saja, tidak semua. Yang pertama, jumlah UMKM yang besar merupakan modal dasar untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian ya. Jumlahnya itu luar biasa ya. UMKM di Indonesia itu jumlahnya luar biasa ya. Memang datanya beda-beda kalau kita dapatkan di sumber-sumber yang resmi ya. Nah, tapi yang jelas memang ada yang menyebutkan di atas 100 juta, ada yang menyebutkan lebih banyak lagi, dan seterusnya ya. Jumlah entitas usahanya itu memang sangat luar biasa. Nanti silahkan di-search ya. Data yang terkini ya, ada itu. Kemudian dari sisi struktur dan karakteristik organisasi, usaha, dan pengelolaan UMKM yang cukup fleksibel ya. Ini memberi kemudahan untuk menyesuaikan dengan perubahan kapasitasnya serta perubahan pasar dan perekonomian. Jadi struktur dan karakteristik organisasi UMKM itu masih dipandang fleksibel, sehingga dengan begitu lebih mudah ya menyesuaikan diri terhadap perubahan dan dinamika lingkungan bisnis ya. Kemudian UMKM juga menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang terjangkau masyarakat, sehingga berkontribusi dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan kebutuhan masyarakat ya. Oke, kemudian dari sisi ini masih internal ya. Oke, kita lanjut dulu, masih dari sisi internal. Produk-produk UMKM itu sebagian besar biasanya memiliki kaitan yang kuat dengan sumber daya dan budaya lokal ya. Dan makanya masing-masing daerah itu punya sumber-sumber ini apa namanya, sumber-sumber
produk UMKM yang unik-unik ya, karena dia memanfaatkan sumber daya lokal, budaya lokal, ya, keterampilan lokal, ya. Sehingga tiap daerah itu punya kekhasan ya. Misalkan daerah Garut ya itu terkenal dengan produk aneka produk kulitnya ya misalnya. Daerah Cirebon mungkin dengan batik ya, Solo itu dengan batiknya, Pekalongan dengan aneka produk batiknya. Kemudian Tulung Agung itu dengan aneka kerajinan marmernya ya, Jepara itu dengan aneka produk ukirnya ya. Jadi tiap-tiap daerah itu punya kekhasan yang itu bisa dijual keluar karena dia punya keunikan khas daerah itu ya. Kemudian jumlah UMKM yang besar itu merupakan potensi untuk pengembangan keterkaitan usaha dalam skema rantai nilai ya kan dan rantai pasok ya, supply chain ya, sehingga efisiensi sistem produksi dan pemasaran dapat ditingkatkan. Itu dari sisi internal ya. Kemudian potensi UMKM dari sisi eksternal ya, itu yang pertama dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dan kemudian adanya peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, ini ada kepastian hukum dalam pengembangan UMKM. Jadi ada apa ya? Ada payung hukum yang jelas ya. Ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya, di mana ada roadmap yang jelas bagaimana UMKM ke depan ini harus ditumbuh kembangkan. Kemudian yang kedua, kenapa dari sisi eksternal ini disebut potensi? Karena adanya kemudahan ya dalam mendirikan usaha ya informal di Indonesia. Karena biasanya kalau skala mikro terutama itu kan usahanya kan informal kan, nggak perlu syarat-syarat formalitas ya kalau masih mikro ya. Yang penting ini bisa menjadi sabuk pengaman ya bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan pendapatan untuk bisa bertumbuh, bisa mencukupi kebutuhan ekonominya, ya bisa membuka usaha secara informal dulu. Nanti kalau sudah naik ke level kecil, menengah, kemudian bisa mengurus legalitas yang diperlukan ya. Kemudian juga kemudahan untuk mendirikan usaha ini juga didukung dengan ketersediaan sumber daya alam. Indonesia ini alhamdulillah ya, sumber daya alamnya melimpah, kemudian pasarnya juga besar. Kenapa pasarnya besar? Karena jumlah populasi penduduk kita cukup besar ya, sehingga itu menjadi satu potensi pasar tersendiri ya. Kita lanjut. Dari sisi kebijakan pemerintah ya, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, dan juga dukungan dari para pemangku kepentingan, stakeholder itu memungkinkan UMKM ini terus berkembang ya. Walaupun kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang masih belum pas gitu di lapangan, tapi yang jelas komitmen pemerintah baik itu pusat maupun daerah itu sudah ada. Tinggal bagaimana komitmen dan kemauan yang sudah ada ini bisa terus dievaluasi sehingga makin lama makin efektif gitu ya. Di lapangan itu benar-benar UMKM itu bisa terbantu dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang berikutnya juga proporsi penduduk ya. Saat ini penduduk produktif di Indonesia ini dominan ya. Kita akan menikmati bonus demografi ini kira-kira sampai tahun 2030. Sehingga sebagian besar usia penduduk Indonesia adalah usia produktif. Dari sisi pendidikan juga makin lama makin membaik, keterampilannya juga makin lama makin tinggi, makin baik juga, sehingga ini menjadi salah satu potensi yang harus dimanfaatkan ya untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Namun terlepas dari UMKM potensi yang tadi sudah Bapak sampaikan, ada beberapa permasalahan yang biasanya dihadapi oleh UMKM yang sebagian besar itu terkait dengan pertama kualitas SDM yang rendah ya, karena mungkin sistem rekrutmennya juga belum standar ya, tidak terlalu saklek dan ketat karena memang kebutuhan SDM-nya itu ya SDM yang ada saja gitu, SDM yang mungkin yang ada di pasaran saja gitu, tidak bisa seperti perusahaan besar yang menetapkan kriteria yang sangat ketat dan bisa memberikan reward yang mungkin lebih menarik gitu ya bagi para SDM unggul.
Yang kedua, peran sistem pendukung yang kurang optimal. Nah, ini terus diperbaiki di lapangan, walaupun sistem pendukung ini masih banyak kurangnya, tapi komitmen dari pemerintah, kemudian dari pihak-pihak tertentu yang punya kepedulian terhadap UMKM itu Bapak lihat makin lama makin membaik ya. Dari sisi pemerintah juga kadang-kadang ada kebijakan dan peraturan yang nggak efektif ya, yang itu kebijakannya itu lebih tidak implementatif di lapangan karena mungkin yang bertugas untuk membuat kebijakan atau peraturan tidak mengerti logika UMKM, tidak mengerti pasar, tidak mengerti apa yang dibutuhkan usaha kecil menengah itu seperti apa, sehingga mereka kadang bikin satu kebijakan yang nggak sinkron gitu dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, tentunya ini harus terus diperbaiki ya. Dan masih ada kesempatan untuk terus memperbaiki itu, untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan itu yang bagaimanapun juga sekali lagi UMKM ini punya peran besar ya. Sayang sekali kalau kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau bahkan malah bisa menghambat. Ini sayang sekali kalau sampai terjadi ya. Tentu dengan sistem komunikasi yang ada sekarang ya, dengan adanya medsos, dengan adanya berbagai macam platform digital yang ada, itu tentu komunikasi itu akan lebih mudah ya antara daerah dengan pusat, antara UMKM dengan pemerintah daerah dan seterusnya. Sekarang banyak kanal-kanal yang diciptakan sehingga UMKM juga akan lebih mudah lah mengakses atau memberikan informasi mengenai apa yang dibutuhkan, mengenai kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangan kepada para pemangku kebijakan. Oke, dari sisi UMKM sendiri ya, itu ada beberapa tantangan yang perlu ditangani ya, supaya ke depan kondisi UMKM akan semakin baik ya. Beberapa hal yang menjadi tantangan, yang pertama adalah peningkatan formalisasi usaha dengan tata kelola usaha yang lebih baik ya. Ini termasuk peningkatan kapasitas organisasi, kemudian legalitas juga harus mulai diperhatikan ya. Jangan kemudian ketika punya label UMKM itu tidak taat legal ya, kemudian tidak taat tata kelola yang baik ya. Bagaimana juga harus belajar tentang usaha dengan legalitas yang dibutuhkan ya. Kalau misalkan berusaha atau berbisnis di bidang makanan minuman, ya coba pelajari apa saja legalitas yang diperlukan untuk produk makanan dan minuman. Misalnya bagaimana dengan kalau nggak bisa pakai izin edar dari Badan POM gitu, cukup dengan PIRT misalkan ya, produk industri rumah tangga. Bagaimana cara pengurusannya? Itu silahkan search informasi yang berhubungan dengan pengurusan PIRT misalnya, kalau kita memang bergerak di industri makanan minuman. Karena pemerintah sendiri juga memberikan fasilitas kemudahan ya untuk pengurusan PIRT dan seterusnya. Kemudian untuk izin usaha yang memang harus ada beberapa usaha tertentu yang memang harus ada perizinan khusus. Nah, itu ya silahkan diurus. Yang sekarang dengan adanya online ya, ada OSS, online single submission, itu sebenarnya perizinan itu sangat mudah ya. Kalau kita mau mengurus NIB, nah sekarang kan sudah setiap pelaku bisnis harus punya NIB, namanya NIB, nomor induk berusaha ya. Itu bisa kita dapatkan nomor induk berusaha itu dengan mengakses website khusus ya di OSS ya, online single submission. Nah, kita bisa masukkan data-data dan tidak perlu waktu lama ya, dalam hitungan beberapa jam ya, beberapa menit bahkan ya, kalau data-data yang kita masukkan itu sudah sinkron ya, ada NIK-nya, ada alamatnya, ada keterangan usahanya, setelah kita masukkan, maka kemudian kita akan langsung memperoleh NIB itu secara online dan bisa kita print out ya. Jadi mudah ya, tidak perlu repot-repot ngantri, tidak perlu repot-repot lobby sana sini ya untuk memperoleh nomor induk berusaha, karena semuanya sudah secara online. Selain itu perlu juga yaitu peningkatan produktivitas ya, yang didukung dengan tenaga kerja terampil dan penerapan teknologi. Kalau generasi sekarang saya mungkin tidak terlalu masalah ya, karena sudah sejak awal itu melek teknologi lah ya.
untuk generasi milenial dan generasi Z ini kan sejak awal sudah melek digital, sehingga proses bisnis yang ada itu sudah makin apa ya, sudah semakin akrab dengan teknologi digital, dan ini tentu akan meningkatkan produktivitas ya. Logikanya ini bisa meningkatkan produktivitas karena akses pasarnya juga makin luas, kemudian ada beberapa otomatis sistem yang itu membuat proses lebih cepat dan seterusnya. Kemudian peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan bergabung dalam jaringan produksi dan pemasaran global ya. Ini perlu dipikirkan juga ya, gitu. Bagaimana bisa masuk ke dalam suatu jaringan produksi dan pemasaran global. Tentu ini tantangan jangka panjang ya bagi para UMKM. Kemudian pemanfaatan peluang yang semakin terbuka dari pasar global dan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral dan kawasan lainnya. Jadi pemerintah itu kan selalu membuka pasar-pasar baru dengan perjanjian-perjanjian bilateral dengan negara-negara lain. Nah itu juga bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk bisa masuk ya ke pasar-pasar yang sudah mulai menerima produk-produk dari Indonesia ya. Kemudian juga perbaikan kebijakan dan peraturan yang responsif terhadap perbaikan kinerja dan daya saing UMKM. Oke ya, itu sekilas ya tentang dunia UMKM di Indonesia, pengertiannya, kemudian potensinya, tantangannya, permasalahan yang dihadapi. Banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita ulik ya kalau kita ingin mempelajari tentang dunia UMKM ini. Tantangan terbesarnya sebetulnya adalah bagaimana dengan UMKM ini ekonomi Indonesia makin bertumbuh ya. Karena memang terbukti dulu ketika krisis ekonomi di Indonesia tahun 98 ya, itu ketika usaha-usaha besar itu ambruk ya karena kredit macet dan seterusnya, UMKM saat itu menjadi penyelamat ekonomi nasional ya, karena UMKM saat itu tetap bertahan, tetap memberikan apa namanya pelayanan terhadap perekonomian, tetap menyerap tenaga kerja, orang juga masuk berduyun-duyun, yang PHK itu pada masuk ke sektor UMKM, sehingga sektor UMKM ini menjadi penyelamat ya, karena dengan terjun ke dunia bisnis ya yang masih skala UMKM ini mereka bisa bertahan hidup dan bahkan bisa menciptakan menciptakan lapangan kerja ya gitu. Nah, itu pengalaman tahun 98 ya. Dan sampai saat ini pun peran strategis UMKM itu juga masih sangat dirasakan gitu ya oleh segenap komponen bangsa, sehingga UMKM ini harus benar-benar mendapatkan porsi perhatian. Pemerintah sendiri mulai lebih rapi ya dalam pendataan dan seterusnya. Misalkan dalam kondisi COVID kemarin itu UMKM juga menjadi satu sektor yang dibantu ya, terutama dalam bentuk bansos produktif ya. Kalau bansos itu kan biasanya kan kriterianya adalah penduduk miskin dengan sekian banyak kriteria, itu tetap ada semua bansos itu yang jumlahnya juga sangat luar biasa besar ya. Tapi ada juga bansos produktif melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang memberikan bantuan subsidi ya, kepada para UMKM, terutama yang mikro kita bicaranya ya, karena kalau mungkin usaha menengah itu kan sudah mandiri lah gitu ya, terutama yang usaha mikro yang masih di bawah 300 juta setahun, yang benar-benar masih sangat perlu dibantu. Itu kemarin ada 12 juta usaha mikro ya yang mendapatkan subsidi permodalan ya secara free, hibah dari pemerintah sebagai bentuk bantuan sosial produktif di era COVID, itu masing-masing mendapatkan 2,4 juta per usaha ya. Jadi untuk bisa bertahan ya. Walaupun mungkin jumlahnya belum ideal, tapi minimal ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap usaha mikro ya, terutama usaha mikro, karena yang boleh mendapatkan ini akhirnya mendapatkan usaha mikro ya. Untuk usaha kecil dan menengah banyak yang nggak dapat karena memang mungkin dipandang sudah bisa mandiri lah, walaupun usahanya juga sangat tertekan gitu ya oleh adanya pandemi COVID ini. Tapi terutama yang paling dibantu pemerintah dengan kebijakan bansos produktif 2,4 juta rupiah itu adalah usaha mikro yang jumlahnya yang dibantu itu ada 12 juta usaha mikro, itu luar biasa besar ya. Ini salah satu perhatian pemerintah di masa pandemi. Tapi tentu itu sangat tidak cukup ya.
Yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana pemerintah itu menciptakan kebijakan yang bisa menumbuhkan kembali optimisme pasar, gitu ya, yang bisa kemudian ekonomi ini bergerak kembali. Bagaimana dengan kondisi pandemi ini, dengan prokes yang diterapkan di mana-mana, itu bagaimana ekonomi tetap bergerak, walaupun tentu tidak secepat kalau kondisi normal, ya, ketika tidak ada pandemi. Bagaimana kebijakan yang diambil itu tidak menyusahkan UMKM, UMKM tetap bisa jualan, mudahnya begitu, walaupun dengan batasan-batasan, tapi tidak ditutup total gitu ya. Tetap bisa berjualan, tetap bisa membuka usaha, tentu dengan penerapan protokol kesehatan dan rambu-rambu yang dibikin oleh pemerintah sehingga ekonomi tetap berjalan. Tapi kemudian pengendalian COVID, ya, pandemi COVID ini juga tetap bisa dilaksanakan oleh pemerintah, ya. Jadi sama-sama gitu ya. Karena kalau misalkan usaha harus tutup kemudian tidak bisa jualan sama sekali, tentu ini sangat-sangat memberatkan bagi dunia UMKM, ya. Itu ya gambaran sekilas tentang UMKM sebagai materi pada pertemuan kedua ini. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di grup atau mungkin di chat ya. Nanti kita bisa teruskan dengan tanya jawab. Ya, dengan tanya jawab nanti insya Allah akan banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama.